Hai guys, selamat pagi. Jadi hari ini saya diundang ke SMA saya yang lama nih. Jadi ada acara alumni dan saya diminta bikin speech di sana untuk kasih inspirasi untuk adik-adik di SMA saya dulu. Langsung aja kita pergi ke sana ya. Hari ini kita main-main ke SMA kita yang lama, diminta kasih motivasi untuk adik-adik di luar sana. Pagi dok. Hai, selamat pagi. Izin ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah. Selamat pagi Pak. Luar biasa. Udah keliling-keliling. Belum? Halo. Ini jam 10. Pak Kepsek ya datang. Oh, lebih cepat awal nih, lah dikit. Lebih awal dikit kan bisa ngobrol-ngobrol dulu dengan Bapak. Tapi Yudis. Belum, lagi on the way. Aku sudah kasih tahu dia. Sudah. Hai, selamat pagi. Kita ngobrol dulu aja lah. Oke, siap. Setengah 10 saya siapkan ya. Setengah 10 anak-anak. Ayo, Pak. Silakan. Vincent, ini dokter yang Ya, halo. Ya. Oke. Dokter mau tanya apa ini? Enggak pengen tanya. Aku pengen tahu orangnya aja. Kelas berapa? Sekarang kelas 12 baru naik. Kelas 12, oke. Kelas 12 itu kelas 3 ya? Ya, kelas 3 3 SMA. IPA, IPS? IPA. Pengen jadi apa jadi? Karena Pengen masuk mana? Mau masuknya sih kalau itu sekarang sih lagi coba tes beasiswa ya, Dok. Beasiswa BCA. Jadi BCA. dia ada program untuk perbankan sama TI, teknik informatika. Vincent sih daftarnya untuk teknik informatika. Oh, Karena memang dari kecil sudah mau di bidang teknologi sama komputer. oke. Ya udah, baik-baik lah. Belajar lah. Iya. Oke? Ini dokter Jati yang ini supaya dokter juga tahu siapa. Halo, ya. Kelas? Kelas 11 IPA campuran 1. Oh, oke. Tapi kelas 11 ini bukan kayak zaman dulu IPA IPS dokter. Atau milih kelompok yang mana kamu? Aku pilih campuran. Oh, yang ada biologi, ada geografi gitu ya. Oh, oke. Oke, yang penting sudah ketemu anaknya aja, sudah tahu anaknya yang mana. Tahu gak mau dokter yang mana? Oke, terima kasih ya. Ayo. Ini sekolah yang memberikan makna bagi hidup aku, Pak. Jadi ini aku bersama dengan orang-orang yang memberikan makna bagi hidup aku. Ini namanya Yudhistira Virgus. Paling sering aku sebut di dalam sejarah hidup aku. Aku tulis di bukuku juga. Aku ada tulis di buku ini. Sekolah ini adalah titik balik kehidupanku yang pertama. Semua orang itu punya titik balik. Jadi orang itu pasti punya. Even tukang becak sekalipun itu akan ketemu titik balik dia. Tapi kadang mereka itu ngelewatin titik balik itu. Jadi kayak nggak bermakna apapun. Titik balik pertama aku tuh ada di sekolah ini pada waktu itu. Aku bukan orang yang pintar, aku bukan orang yang jauh dari kata jenius, tapi karena kenal dengan anak satu ini dan berteman dengan dia secara freak, dan akhirnya kita pada waktu itu aku tiba-tiba jago matematika dan dia jago semuanya, kalau dia jago semuanya sih. Dan akhirnya kita dipisahin pada waktu itu. Dia spesialis fisika, olimpiade fisika, aku olimpiade matematika pada waktu itu. Dan sejak itu yang aku sadarin cuma satu, bahwa sebenarnya aku ada bakat. Dan akhirnya jadi seperti aku sekarang. Padahal waktu dulu aku sampah banget. Sebelum itu. Beneran. Jadi menurutku ini adalah sekolah ini salah satu titik balik kehidupanku yang pertama. Aku jadi lebih percaya diri, jadi lebih merasa punya value dari dalam hatiku kayak gitu. Ternyata aku punya value nih kayak gitu. Baru aku bisa ngelanjutin ketemu titik balik kedua, ketiga, keempat, dan lain sebagainya. Ini salah satu orang berjasa di tempatku. Jadi nggak salah kalau kamu berdua ini disebut sahabat karib. Dengan anak benar.
Olimpiade Matematika. Passion dan cinta saya ada di matematika. Pada suatu hari, saya harus memutuskan jalan hidup saya. Dan kamu tahu nggak saya pengen apa? Saya pengen jadi orang kaya. Dan menurut saya, mohon maaf, tanpa merendahkan pihak manapun, menurut saya, kalau saya di matematika saya nggak akan bisa kaya. Di otak saya, kalau mau jadi kaya, saya harus jadi dokter. Dan masih ingat saya pada waktu itu salah satu guru matematika saya, Ibu Susi, sekarang sudah di Bandung ya Pak ya. Terus dia berkata dengan saya, Richard, kamu sangat sayang sekali dengan bakat kamu yang luar biasa. Kamu membuang bakat kamu hanya untuk menjadi seorang dokter. Tapi saya tegas dan bulat pada waktu itu saya bilang, saya mau jadi orang kaya. Saya capek jadi orang miskin. Dan kalau hari ini Ibu Susi di luar sana nonton saya, ngelihat saya, dia pasti akan bangga dengan saya. Paling enggak saya sudah menepati apa yang saya janjikan pada waktu itu. Tapi saya pengen panggil teman-teman dulu yuk, keluar yuk semuanya yuk. Panggil teman-teman yang lain, keluar yuk semuanya yuk. Panggil teman-temannya, keluar semuanya. Saya mau kasih hadiah untuk kalian semua. Siapa yang pengen hadiah? Hadiahnya skincare. Enggak. Hadiahnya lebih keren dari skincare. Saya kasih tahu kalian hadiahnya apa. Saya kasih tahu. Saya hari ini bawa 8 buku saya. Ya, 8 buku saya. Saya akan kasih eksklusif 8 buku saya dan foto bareng dengan saya berdua. Dan pemenang nomor 1 saya akan kasih. Kalian tahu nggak? Kalau ngikutin saya kemarin baru beli mobil baru. Tahu mobilnya apa? Saya baru beli mobil baru Rolls Royce. Hari ini saya pengen kasih yang menang akan cicipin 10 menit naik Rolls Royce saya. Foto bareng dengan saya di depan Rolls Royce, cicip naik Rolls Royce 10 menit. Rolls Royce harga 20 miliar. Siapa yang mau? Ajak keluar semuanya. Karena saya kasih tahu ya, ini momen yang amat sangat langka. Kenapa? Kalian ketemu dengan alumni, ketemu dengan saya, ketemu dengan Yudhistira Virgus, itu nggak bisa setiap hari. Alumni angkatan sebelumnya itu nggak ketemu. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk dengar sama-sama. Oke, dengerin saya baik-baik. Nanti orang yang beruntung saya akan kasih hadiah. Untuk guru-guru juga mana guru-gurunya ya? Ini juga berlaku untuk guru loh. Jadi pada suatu hari saya sekolah di sini dan saya selalu melihat orang-orang hebat yang selesai dari sekolah ini. Saya melihat banyak orang hebat keluar dari sekolah ini. Tapi saya tidak pernah menyangka saya adalah bagian dari salah satu orang-orang tersebut. Nggak pernah menyangka dalam hidup saya. Ya. Saya cerita sedikit, saya dan Yudhistira Virgus tadi cerita. Kenapa saya bisa jadi seperti sekarang? Tahu nggak kenapa? Karena saya dulu sebenarnya orang bodoh. Saya, Dr. Richard Lee, yang dikenal pemilik Athena Group, yang punya Athena Group, yang punya channel YouTube, yang ada di TV, ada di entertainment. Kalian tahu nggak? Saya itu orang miskin. Saya tinggal di rumah susun. Saya sekolah itu orang bodoh. Saya pernah ranking 28 dari 32 siswa. Dan tahukah kalian, saya tidak pernah menjadi juara di SMA ini. Even satu kali pun tidak pernah. Saya tidak pernah menjadi juara 1. Saya tidak pernah menang Olimpiade Matematika. Di depan saya ada Yudhistira Virgus, seorang juara umum. Dan menang 2 kali Olimpiade Fisika. Tepuk tangan untuk Yudhistira Virgus. Ini sahabat saya yang menang 2 kali Olimpiade Fisika internasional. Sedangkan saya masuk 10 besar aja nggak pernah. Sama Bon, ini ganteng. Lu ganteng, lu aman. Masuk 10 besar aja nggak pernah.
Kalau mau sambil berteduh boleh supaya nggak kepanasan, silakan. Tapi di luar. Saya masuk 10 besar aja tidak pernah. Saya tidak pernah menjadi juara 1, apalagi juara 1 jauh banget. Ya. Tapi kenapa saya bisa jadi seperti sekarang? Saya ceritain sedikit. Saya di kelas 1-12 itu kenal dengan Yudhistira Virgus. Dia bukan juga orang yang pintar. Dia nggak pintar-pintar banget dulu. Ya. Saya masih ingat saya dulu naksir dengan satu cewek. Boleh nggak aku sebut namanya di Dulu saya pernah naksir cewek namanya Merisa. Dan saya ditolak mentah-mentah. Pada waktu itu Yudhistira Virgus juga sedikit naksir lah dengan cewek itu. Statusnya sama-sama ditolak. Dan bertemanlah 2 orang yang sama-sama ditolak tadi. Itulah cerita pertama kali. Dan setelah kami berteman, akhirnya kami menjadi orang yang freak, ya, seorang yang aneh. Dan akhirnya kami belajar terus-menerus berdua. Dan akhirnya tanpa kami sadari, saya tuh bilang saya tuh seperti lari estafet berdua dengan Yudhis. Dan ketika akhirnya suatu hari kami berhenti lari, kami menoleh ke belakang dan pada waktu itu kami melihat kami jauh dari antara murid-murid kami yang lain. Pada waktu itu matematika saya 10, fisika Yudhistira 10 dan lain sebagainya. Dan akhirnya singkat cerita, saya dan Yudhistira Virgus itu mewakili sekolah untuk saya Olimpiade Matematika dan Yudhistira Virgus Olimpiade Fisika pada waktu dulu. Dan endingnya saya tidak pernah memenangkan apapun. Even 1 kali pun tidak, sedangkan Yudhistira Virgus memenangkan. Nah, di sini saya pengen kasih tahu kalian bahwa nggak apa-apa. Kalian semuanya di sini nggak pinter, nggak juara, nggak apa-apa, nggak jaminan. Kalian juara good, kalian nggak juara nggak apa-apa. Ada banyak cara untuk jadi pemenang untuk sampai detik sekarang. Nah, salah satu titik balik kehidupan saya yang pertama adalah di sekolah ini. Makanya saya senang banget untuk balik ke sekolah ini, kasih motivasi ke adik-adik sekalian. Mudah-mudahan ke depan adik-adik kalian itu bisa jadi seperti penerus, bahkan lebih sukses daripada saya. Amin. Kalau ditanya kenapa saya sekolah di sini, enggak, nilai saya pas-pasan masuk ke sini. Nilai saya pas-pasan banget saya di sini. Karena ini adalah salah satu sekolah terbaik dan sekolah ini mencetak orang-orang terbaik. Dan saya berharap saya menjadi salah satu orang terbaik tersebut. Dan puji Tuhan, hari ini saya bisa memberikan contoh dan inspirasi untuk kalian semuanya. Pak, saya kasih izinkan saya mau kasih 6 hadiah untuk adik-adik saya supaya mereka termotivasi. 6 orang yang berani silakan maju ke depan. Saya akan kasih pertanyaan dan saya minta 2 guru untuk bisa dapat hadiah dari saya. Hanya yang terbaik yang saya kasih hadiah foto bersama saya di depan Rolls saya dan naik Rolls saya selama 10 menit. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa ceritakan dengan saya di atas sini, 1 cewek 1 cowok boleh, cita-cita kalian? Silakan. Saya akan pilih. Silakan mundur. Saya akan kasih waktu 1 menit. Yang di atas siapa yang mau ke bawah, silakan berdiri di sini siapa yang mau. Yang di atas nggak mau turun? Oke, silakan kamu naik ke atas. 1 lagi. Kamu mau naik? Ayo sini naik. Oke. Silakan yang lain mundur. Jason Valensky. Kelas 10-8. 10-8. Apa cita-cita kamu? Jadi pedagang, Pak. Pedagang. Gitu aja. Yang menjadi pedagang soalnya lanjutin toko Bapak. Toko Bapak. Kalau nggak lanjutin kan runtuh, Pak. Kasian, Pak. Oke. Geta Emerald Lili. Gimana? Imra Ilova. Oke. Geta, apa cita-cita kamu? Poluan, Dok. Hah? Poluan. Menjadi polwan.
Nggak ada di sini cita-cita mau jadi orang kaya ya? Oke, terima kasih. Silakan balik ke depan. Terima kasih Pak. Boleh berdiri di sini aja deh, biar aku bisa pikirin siapa nanti yang menang. Saya kasih 2 pertanyaan lagi ya. Siapa yang mau silakan maju ke depan. Saya kasih pertanyaan. Siapa yang di sini bisa menceritakan siapa Dr. Richard yang kalian kenal? Silakan maju ke depan. Siapa yang bisa ceritakan siapa Dr. Richard yang kalian kenal? Yang mau saja. Sudah, ini aja. Tahu nggak kalian? Sebenarnya saya panggil kalian ke sini ya, sebenarnya ya. Saya tuh pengen nguji PD kalian dan public speaking kalian. Duduk aja dulu. Silakan berdiri di situ. Saya pengen ngetes siapa anak-anak SMP 1 yang PD. Silakan naik 1 tangga yang merasa yakin tahu saya 50%. Gak ada yang mau naik lagi? Silakan naik lagi 1 tangga lagi. Siapa yang merasa tahu apa yang saya kerjakan dan apa usaha-usaha saya? Oke, saya akan pilih 3 orang. Siapa kamu? Silakan maju. Jason, silakan. Silakan. Yang lain silakan mundur. Waktu saya dulu di sekolah itu saya bodoh. Ya. Pada suatu hari yang memberitahu pertama kali bakat saya adalah orang yang di samping saya. Karena dia, saya punya keyakinan, jadi punya PD. Kalau enggak, mungkin enggak ada Dr. Richard yang seperti sekarang. Bapak salah. Siapa Dr. Richard yang Bapak kenal? Dari mana? Dari SMA dulu sampai sekarang. Anything. Sedikit ya di zamannya Richard, Dr. Richard ini sama Yudis itu zaman 1 bulan dulu. Saya ngajak dengan mereka berdua di kelas 10. Zaman itu masih 1 bulan. Benar kata Richard, yang paling menonjol dulu itu Yudis sama Novi dulu, 1 kelas berbeda itu. Suatu ketika itu ada soal matematika, kalau Yudis itu hebat banget. Dan di luar perkiraan saya, Richard ini punya ide yang tidak pernah saya bayangkan ide itu muncul. Dan di 1 bulan pertama Richard ini berdiam, tidak begitu menonjol. Yang paling menonjol itu Yudis sama Novi dulu. Nah hebatnya berdua ini memang dalam hitungan hari minggu seperti roket begitu cepat prestasi berdua. Anehnya memang benar kata Richard tadi, mereka berdua ini punya jalan masing-masing. Yudis di fisika dan saat itu Richard di matematika. Dan kalau Richard ini banyak hal yang saya tahu, YouTube-nya saya sudah baca, saya hampir semua saya tonton. Dan satu yang paling menarik, mulai dari perusahaan dari kecil, bagaimana dari dokter dulu di Sidamas yang cuma mengobati orang sakit dengan obat, mau sakit kepala cuma paracetamol, mau sakit perut paracetamol. Nah ini yang membuat Dr. Richard berpikir untuk mengembangkan prestasinya dengan mengambil S2 manajemen rumah sakit. Dan selalu buat Richard apapun prestasi, kalau Richard ini sekarang di Indonesia sudah hampir semua tahu. Jangankan kita yang dulu di sini sampai pejabat penting pun Richard ini sudah tahu semua. Dan bahkan di luar negeri satu-satunya, kalau saya dengar orang Richard ini satu-satunya dokter di Indonesia, ya, bahkan dari Asia yang dihadirkan di Swiss waktu itu.
di Swiss itu adalah dokter Richard. Masih muda sekali, masih muda, tapi otaknya cerdas. Dan satu hal yang terbaik dari Richard ini adalah pengabdian dia untuk masyarakat. Orang yang tidak mampu, namun dengan cerita Richard ini dari latar belakang yang tidak mampu dan sampai sekarang kaya pun seperti ini tidak pernah melupakan orang-orang yang hidupnya sederhana. Ini yang perlu kalian contoh dari Dr. Richard sama Yudhistira Firgus. Sudah punya perusahaan, nih Athena Production untuk obat-obat skincare. Jadi hebat banget. Itu banyak yang mau diceritain, mungkin 1-2 jam tapi terima kasih. Ini menandakan Pak Sahala ini follower sejati saya. Kalian video ini ya, nanti saya repost loh. Ya nanti tag saya, jangan lupa ya, nanti saya repost ya. Jesselyn boleh kasih tahu saya, siapa sih Dr. Richard di mata kamu yang kamu tahu? Di mata aku, Dr. Richard itu awalnya aku melihat di suatu post di YouTube. Kan kondisi muka aku kan dari dulu itu berjerawat dan juga punya masalah-masalah yang bisa diomong untuk anak remaja itu sangat biasa, tapi bagi anak remaja itu suatu hal yang kelemahan di dalam diri gitu. Nah, dengan melihat Dr. Richard itu di YouTube, Dr. Richard itu memberikan suatu saran bagi kita apa saja yang bisa kita pakai, lalu makanan apa saja yang bisa menimbulkan jerawat gitu. Dan itu sangat membantu karena sekarang kulit saya juga sudah membaik dan juga saya juga pernah berobat di Athena. Punya member dan juga apa sih namanya, kliniknya juga bagus, pelayanannya juga bagus, dan juga sekarang sudah berambah dari YouTube live TikTok. Sekarang sering live ya Dr. Richard ya. Nah, banyak voucher-voucher juga di situ, jadi sering diskon. Nah, intinya Dr. Richard sangat membantu bagi wanita-wanita yang insecure terhadap kondisi mukanya, terhadap kondisi muka mereka. Ya, Tepuk tangan yuk untuk Jesselyn yuk, luar biasa. Dia bisa mendescribe dengan baik ya. Ini sebenarnya skill yang nggak pernah diajarin di sekolah. Ya. Ada banyak pelajaran Pak Sudar, ada banyak pelajaran yang sebenarnya tidak diajarkan di sekolah, tapi sebenarnya lebih ngefek ke kehidupan kita. Kadang kita belajar cosinus, sinus, tangan. Pada waktu jadi seperti saya, apa gunanya? Saya nggak tahu apa gunanya. Saya lebih penting malah ya, kalau Pak Sudar ngajarin saya, gimana cara ngitung pajak Pak. Karena lebih ngefek di saya Pak. Gimana cara ngitung pajak? Gimana cara nipu pajak? Nah itu mungkin lebih ngefek di saya Pak. Gimana caranya public speaking yang bagus? Itu sebenarnya lebih ngefek. Jadi di sekolah ini sebenarnya ada banyak yang di luar sekolah kita bisa belajar jadi lebih baik ya. Tapi tepuk tangan untuk Jesselyn. Kalau Iron Man punya Jarvis, saya punya Tania. Saya akan kasih buku saya. Jadi ini buku saya. Saya tulis buku ini judulnya Zero Privilege. Karena saya lahir tanpa privilege. Saya orang miskin, bapak saya lulusan SMP, ibu saya lulusan SMA. Saya nggak punya apa-apa. Dalam hidup saya pernah jatuh bangun berkali-kali. Saya pernah direndahkan orang. Saya pernah dijemput. Saya pernah dipenjara. Saya pernah banyak hal yang pernah saya lakukan sampai di titik seperti sekarang. Dan itu saya ceritakan semuanya di buku ini. Dan tepuk tangan untuk 7 orang ini, 7 ya. 7 orang ini akan saya kasih buku saya. Dan mereka akan dapat tanda tangan saya, nanti tagih saya. Dan foto bersama saya. Dan setelah ini saya akan pilih 2 orang untuk foto di depan mobil saya. Dan keliling 10 menit pakai Rolls Royce saya. Kita kasih dulu yang pertama untuk Geta. Selamat ya.
Yang terakhir ini siapa lagi kalau bukan guru saya, Bapak Sahala. Sahabat saya. Selamat Pak, Bapak saya kasih cicip naik Rolls Royce saya 10 menit Pak. Pernah terpikirkan bagi Pak Sahala dulu, kata-kata dia itu bisa merubah hidup saya. Dan tidak pernah dipikirkan bagi kalian semua yang di atas sana atau di bawah sini. Mungkin satu kalimat saya bisa merubah hidup kalian. Who knows? Siapa yang tahu? Dua contoh yang berbeda jalur yang kalian bisa pilih. Kalian tahu nggak Yudhistira Virgus itu menang Olimpiade Fisika 2 kali internasional. Bahkan dia rela tidak kuliah 1 tahun. Dia rela tahan kuliah hanya untuk ikut Olimpiade Fisika 1 kali lagi. Yang menurut saya pada waktu itu adalah suatu hal yang amat sangat konyol sekali pada waktu itu menurut saya. Dan dia ikuti jalur dia fisika dan akhirnya dia sekarang kerja di Google di Silicon Valley. Itu salah satu tempat yang paling prestisius untuk pekerjaan. Tepuk tangan semuanya. Dia mengejar passion dia, mengejar apa yang dia suka, apa yang dia inginkan. Sedangkan saya, seseorang yang tidak punya prinsip dalam hidup. Prinsip saya cuma satu, bagaimana caranya menjadi orang sukses dan kaya. Saya rela tinggalkan matematika, saya rela tinggalkan apa yang saya cintai, apa yang saya sukai, tapi beruntungnya saya bisa mendapatkan sesuatu itu jauh lebih baik dan bisa berdiri di tempat seperti sekarang. Kalian silakan pulang ke rumah, renungkan, kalian mau menjadi siapa saja itu boleh. Saya doakan dan Yudhistira doakan di sini. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang sukses suatu hari nanti dan bisa membanggakan sekolah kalian. Thank you. Mungkin sedikit aja dari saya gitu ya. Seperti yang dibilang kan, mungkin saya mau nanya sedikit tadi saya dengar yang Richard pas lagi ngobrol di sini kan. Matematika, belajar sinus, tangga itu apa gunanya gitu kan? Sebenarnya pas di kehidupan sehari-hari itu setelah kalian lulus sekolah, lulus kuliah, kerja, benar-benar nggak ada gunanya secara langsung. Tapi ini untuk pemikiran kalian, gitu. Logika, matematikanya. Satu terus juga membaca gitu. Semakin kalian membaca banyak buku bervariasi, wawasan kalian semakin luas. Gitu. Terus juga seperti yang bisa bilang ya, dia mau jadi orang kaya. Saya lebih memilih mengerjakan sesuatu. Saya kerja sekarang kayak di Google, berinteraksi dengan orang-orang terbaik di seluruh dunia gitu. Menggunakan fasilitas yang computing power yang paling hebat di seluruh dunia. Google nggak ada hanya perusahaan yang berbeda ya. Paling Meta, Apple, Microsoft yang bisa nandingin gitu. Dan itu apa ya, membawa rasa bahagia, rasa passion yang nggak bisa diukur dengan uang. Nah, jadi kalian nanti pulang pikirin, oh apakah saya mau jadi orang kaya itu nggak salah gitu. Tapi uang bukan segala-galanya. Ya, kita perlu uang sampai selevel tertentu. Sebetulnya kalau bisa pikir mau ngapain lagi gitu. Jangan semua hanya di apa yang dilakukan dari uang. Tapi juga demi apa yang kalian hargai dari dalam hidup kalian gitu. Apakah itu keluarga, apakah itu pekerjaan yang mungkin nggak terlalu menghasilkan uang tapi lebih menarik gitu. Ya jadi silakan pikirin, kita cuma bisa kasih kalian pendapat, pengalaman kita, kehidupan kita gitu. Jadi semua itu baik. Terima kasih. Saya dulu waktu kelas 3. Jadi ini wali kelas
kelasku waktu kelas 3P5 ya Bu ya. Benar. Jujur Ibu, saya kayak gimana orangnya pada waktu itu? Nggak pintar kan? Saya taunya dia cuma pintar matematik. Tapi kemudian saya heran kenapa dia pilih FK gitu. Iya. Padahal dia guru biologi saya. Benar. Harusnya seneng ya kamu masuk FK ya. Iya. Aku sih seneng Bu ya. Harusnya. Tapi nggak seneng. Agak bingung ya. Agak bingung. Tapi saya nggak pernah juara kelas kan. 10 besar aja nggak Bu ya. Gitu dah. Saya masih ingat ya, kelas 3 kayak aku ranking 17 deh cuma. Nggak ada apa-apanya. Thank you, ini salah satu guruku waktu kelas 3. Kita sudah sampai di sekolah lama kita. Jadi seperti yang aku bilang tadi ya, bahwa sebenarnya salah satu titik balik kehidupanku adalah di sekolah ini. Dan aku tuh orangnya suka banget kompetisi. Mungkin aku bisa jadi seperti sekarang karena aku salah satu berkompetisi dengan dia pada waktu dulu. Walaupun aku nggak pernah menang lawan dia sebenarnya. Dan seperti di dunia sekarang juga ya, aku tuh senang banget ketemu kayak Mami Lois Scarlett, ketemu beberapa pengusaha skincare di luar sana yang menurutku aku bagus banget, jujur, dan membuat aku tuh jadi lebih bergairah, jadi lebih semangat. Bahkan kayak TikTok Live kemarin, rekor Mami Lois Scarlett kan 3,9 M. Ku lewatin ya dengan semangatnya, dan aku berdoa semoga Mami Lois Scarlett bisa ngelewatin rekorku lagi supaya aku bisa matahin lagi rekornya. Karena ya kayak punya saingan itu tanpa sengaja itu bisa memotivasi kita jadi lebih baik. See you. Mudah-mudahan kalian terinspirasi semuanya. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place.